Bagaimana bisa menyeret pelaku pemasang pagar laut di Tangerang dan seperti apa prosesnya? Kenapa tidak diusut terkait dengan misalnya pengeluaran sertifikat HGB dan juga SHM di atas laut yang menurut aturan ini tidak boleh. Kami bahas malam hari ini bersama Rohmin Dahuri, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, bergabung juga dengan Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam, Pak Rohmin. Selamat malam, Prof. Hipnu. Saya mau ke Pak Rohmin dulu. Pak Rohmin, jadi pertanyaan pertama saya, kenapa berlangsungnya rapat bersama dengan KKP selama 3 jam ini belum ada nama yang diungkap nih, belum ada nama yang disebut. Siapa yang membangun pagar laut ini? Baik, Audrey dan para pemirsa seluruh Indonesia, saya ingin mendiskusikan ini dalam dua stage ya. Stage pertama adalah kejadian yang terjadi saat ini yang lagi hingar-bingar. Yang kedua adalah untuk kedepannya yang saya namakan dengan kotak Pandora, sangat buruknya tata kelola pemerintahan kita ini sangat penting gitu. Nah, untuk yang bab pertama, sebenarnya kalau instansi pemerintahan, entah itu menteri, dirjen, aparat penegak hukum itu tidak ada rasa takut ya, harusnya udah clear and clean itu. Iya kan, dari misalnya awal-awalnya kan ada semacam drama tuh bahwa pagar laut ini yang membangun adalah swadaya masyarakat dan itu sudah terbantahkan gitu ya. Yang kedua dengan statement atau pengungkapan dari Menteri ATR, Kepala BPN Pak Nusron Wahid bahwa memang tujuan berikutnya dari pemagaran laut adalah untuk membentuk reklamasi, sehingga si oknum Kementerian ATR BPN pada saat era yang lalu gitu mengeluarkan dalam bentuk HGB maupun SHM. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa laut itu dianggap, Mbak Audrey, sebagai common property resource. Berarti di sini artinya ada pembiaran dan kemudian pengetahuan atau sepengetahuan pembuatan itu. Udah jelas ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 2024 tadi 2014 itu adalah pelanggaran karena betul menurut undang-undang itu nggak boleh tuh ada namanya hak guna bangunan gitu atau hak pemilikan lahan gitu kalau itu di atas laut gitu ya. Nah, jadi itu pelanggaran berat. Tapi pertanyaan kemudian, kenapa tahun lalu udah dikeluarkan sertifikat berupa HGB maupun SHM oleh Kementerian ATR dan PPN? Kan berarti pelanggaran hukum. Saya sepakat dengan Pak Hamid Awaludin tuh. Ini harus supaya ada efek jerak ke depannya. Dan yang kedua adalah seluruh komponen bangsa, baik itu pengusaha maupun penguasa, itu benar-benar bekerja untuk bangsa ini, tidak seperti sekarang gitu ya. Menurut hemat hijau saya bukan hanya sekedar aksi heroik membongkar membongkar pagar laut, itu sih orang preman juga bisa gitu. Yang lebih substansial dan meaningful, bermanfaat buat bangsa ini adalah usut tuntas itu. Siapa itu pelakunya, kemudian diadili secara transparan, karena kita negara hukum, kita nggak mau tidak menggunakan azas praduga tak bersalah gitu, Mbak. Jadi yang untuk mengadres atau mengatasi kebinalan yang sekarang sedang terjadi adalah tidak lain tidak bukan pemerintah harus menangkap siapa itu pelaku pembangunan pagar laut gitu. Nanti bab keduanya setelah Prof. Oke, saya mau tanya kalau gitu, Prof. Hipnu, jadi ini bisa diusut kan dari kasus pidananya, misalnya dugaan adanya suap, siapa yang memberikan SHM kemudian HGB-nya begitu? Iya, Mbak Audrey, saya sepakat pada Pak Rohmin. Jadi ini perkara yang sudah terang benderang. Dari objek perbuatan pidana sudah ditemukan. Apa itu sertifikat ilegal? Konsep sertifikat berarti palsu. Palsu berarti delik pemalsuan. Delik pemalsuan itu siapa pembuatnya? Berarti kan lokus deliktinya jelas. Tadi sebutkan di Kementerian ATR. Itu jelas. Tempos deliktinya pada waktu menterinya siapa. 2000 berapa sampai berapa. Itu jelas. Sekarang tinggal menentukan siapa yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini
sangat mudah sekali kalau aspek tindak pidana umum terkait dengan tadi pemalsuan. Belum lagi di dalam pemalsuan itu pasti ada dugaan suap. Suap kepada pejabat negara. Pejabat negara berarti gratifikasi. Dalam hal Gratifikasi ini itu adalah tindak Kementerian pidana ATR, korupsi. Prof. Dalam hal Ya. ini adalah Kementerian ATR, maksudnya? Iya, iya paling tidak kan gitu kan. Yang mengeluarkan berarti kan subjeknya, bicara hukum, bicara subjek pelaku, mens rea. Siapa itu? Berarti oknum-oknum di dalam pemerintahan yang bersangkutan. Siapa itu? Ada di kementerian yang mengeluarkan sertifikat. Itu, Mbak. Menterinya tahu? Ya, itu tergantung pertanggungjawabannya sejauh mana. Kalau kita melihat secara luas ya harusnya tahu. Karena itu luas, 30 kilo loh, Mbak. 260 sertifikat loh. Masa tidak tahu? Dalam kompetens kewenangannya paling tidak dia harus tahu. Kalaupun tidak tahu, Pak, itu berarti ada oknum di bawahnya. Itu yang terkait dengan objek. Tempus deliknya jelas, lokus deliknya jelas. Jadi tidak ada kesulitan. Dalam hal ini saya kira Polri gampang sekali itu khusus seperti ini. Pak Siapa pelakunya? Dokumennya saya kira ada. Pak Dauri sebagai menteri. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menjabat, siapa disposisi. Jelas objek-subjek hukumnya. Tinggal merunut, Mbak. Kalau seperti ini, Mbak. tinggal merunut atau pertanyaan siapa yang berani mengungkap juga ya, begitu ya Prof ya? Iya. Nah, iya. kalau gitu saya balik ke Pak Rohmin. Pak Rohmin, Anda juga Bapak merupakan mantan Menteri Kelautan juga ya Pak di era Bu Mega. Nah, kalau seperti ini yang tadi Bapak Prof Hipnu juga sebutkan sebenarnya sudah ada begitu ya, bisa di-tracking lah dengan mudah. Nah, tapi pertanyaannya ini berarti soal berani dan tidak mengungkap. Betul bukan seperti itu, Pak Rohmin? Betul, dan buat saya aneh kalau pejabat atau menteri sekarang itu tidak berani, karena pernyataan presiden yang kita cintai, Presiden Prabowo kan udah tegas gitu. Beliau itu 2 hari yang lalu membuat statement bahwa ini harus diusut tuntas dan dihukum bagi yang melakukan kesalahan gitu, supaya kedepannya ada efek jera gitu. Dan Pak Prabowo waktu sidang pidato kenegaraan 20 Oktober tahun lalu luar biasa itu. Selain suasembada pangan, energi di aspek penegakan hukum, beliau benar-benar korupsi. Dan minggu lalu beliau pidato lagi bahwa aparat negara dari mulai pusat sampai desa, bersihkan dirimu masing-masing. So once again, sekali lagi Mbak Udri, harusnya menteri yang sekarang Pak Nusron Wahid ya, itu nggak perlu takut untuk, beliau sudah mengungkap. Dan saya kira benar Prof Hipnu itu adalah memang tugas Kepolisian Republik Indonesia. Tadi dari Maki pun sudah ada melaporkan gitu ya. Iya, laporan betul, bahwa tinggal dirunut pada saat pengeluaran HGB dan SHM itu tanggal berapa, tahun berapa, pasti kita kan udah Dan juga tadi kata Prof ini sudah ada buktinya juga di ATR sebenarnya pada saat penerbitan 2023 gitu ya Pak Romi ya? Persis, tinggal pada saat pengeluaran itu siapa menterinya, dan pasti kan ada tanda tangan, Mbak, itu. Tanda tangan itu kalau hal sebesar itu, kasus reklamasi ini pasti menteri, Pak. Jangan, maaf siapapun menterinya, saya tidak bermaksud untuk mencelakakan Bapak atau Ibu ya. Tapi kita kan ingin menjadi negara maju dan makmur, berdaulat ya. Dan satu-satunya cara ya kita harus menegakkan rules of law ya. Kalau begini terus ya akan susah. Begitu Mbak Udri. Oke, balik lagi ke Prof Hipnu. Prof, kalau gitu ini dimulai dari mana penyelidikannya? Peran siapa nih yang harusnya bertindak, polisi kah? Gampang pertama Mbak, ada 2 instansi yang saya kira dekat. Pertama, tindak pidana umum tentang pemalsuannya adalah Polri. Kapolri harus gerak cepat. Yang kedua, tindak pidana suap dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kementerian pada waktu itu yang sampai memberikan SHP, itu siapa? Itu masuk kualifikasi korupsi. Jadi 2 dimensi tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi harus jalan semua. Baik polisian ataupun KPK. Dengan demikian saya kira sangat mudah untuk menentukan. Karena tadi saya katakan barang buktinya jelas, objeknya jelas, lokusnya jelas, temposnya jelas. Tinggal merunut tadi Pak Dauri siapa yang tertulis di situ. Selesai. Jadi tidak perlu rumit-rumit kalau seperti ini dalam pengungkapan suatu perkara. Tapi kalau menurut pandangannya Prof Hipnu, kalau gitu kenapa tidak ada hingga kini ini belum ada terungkap juga, kemudian belum memulai ya, meskipun pembongkarannya sudah dimulai? Ya, saya kira sudah mulai Mbak. Mungkin sudah mulai, hanya pelan-pelan mungkin. Karena ini kan pelan-pelan, karena ini kan menyangkut sesama pejabat negara. Oke, jadi pemeriksaan saksi dulu begitu ya?
sama pejabat negara. Saya kira ini kan kadang-kadang ewo-pekewonya di situ. Oke. Sehingga pasti jalan, Kapolri jalan, KPK jalan. Sehingga pada saat nanti tindak pidana umum jalan, tindak pidana khususnya jalan. Ini suatu hal luar biasa. Karena jangan sampai Mbak, dalam kasus ini nanti akan merontokkan nilai penegakan hukum Pak Presiden Prabowo yang kemarin. Dengan tidak kemampuan melakukan penegakan hukum akan turun lagi, Mas. Oke, tapi tantangan yang luar biasa penegakan di antara sesama pejabat di Republik ini. dan biasa paling atau menurut pandangan Prof Hipnu sendiri yang paling tinggi bisa dimintai keterangan sampai menteri, bisa? Pasti. Saya sepakat Pak Menteri tadi. Ini karena luasnya 30 kilo, nggak mungkin kepala provinsi, nggak mungkin deputi, pasti menteri yang memberikan suatu instruksi. Sehingga pertanggungjawaban ini paling tidak menyangkut juga pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban struktural dalam suatu penanganan seperti ini. Artinya ini menteri juga bisa dibawa ke ranah hukum untuk dimintai keterangan awal dulu ya, Prof ya? Pasti Mbak, iya, karena yang bertanggung jawab semua. Jadi bisa diminta pertanggungjawaban di situ, Prof? Pasti, iya, saya sepakat. Karena yang bertanggung jawab atas ATR adalah kementerian. Dan ini menyangkut wilayah. Wilayah yang tidak boleh ternyata dibolehkan. Ini suatu diskresi yang luar biasa. Kalau memang dibolehkan. Tapi kan tidak boleh. Sehingga harus menteri. Nah, menteri siapa itu? Lah, Pak Polisi dan KPK yang harus turun di lapangan. Oke. Jelas, Mbak. Ya, oke Pak Romi, balik lagi. Kalau tadi Pak Sakti dalam rapat kan ini bilang katanya lebih rumit ya kasus pagar laut di Tangerang daripada di Bekasi. Itu kenapa Pak? Kenapa bisa serumit itu di Tangerang? Ya, buat saya udah sangat jelas ya, rumit karena si pembangun sangat boleh jadi si pembangun pagar laut itu benar-benar oligarki yang salah satu untouchable bisa dibilang Pak Romin? Kenapa? Untouchable? Bisa dikatakan gitu. Saya pun aneh ya Pak Sakti Wahyu-Trenggono awalnya tegas kok begitu, dan ini pun akan menjadi batu uji pertama buat Presiden Prabowo yang awal pidato 20 Oktober lalu itu benar-benar garang, bahkan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika ya. Betul Prof Hipnu, kalau ini tidak diselesaikan secara tuntas itu akan menurunkan kewibawaan beliau, dan nggak tahu bangsa kita Mbak Audrey mau dimanakan ya, yang sekarang kemiskinan masih sangat masif, gizi buruk, stunting masih sangat membludak ya. Rumah menurut data Bappenas gitu hanya 67% yang layak huni gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah batu uji untuk Pak Prabowo ya, jadi jangan sampai main drama lagi kayak periode sebelumnya, banyak kebohongan, liar dan seterusnya gitu. Dan kalau boleh saya beralih, dan inilah sebenarnya harus kita jadikan titik pangkal memajukan Indonesia. Karena saya ingat Mbak Audrey bahwa pemenang Nobel Ekonomi tahun 2023 atas nama James Robinson dan Akamadu dari Harvard itu mengatakan bahwa maju mundurnya sebuah bangsa itu tergantung pada kelembagaan dan hukum harus ditegakkan, kalau tidak ini. Dan bukankah praktek semacam pagar laut dan PIK ini juga terjadi di sektor energi dan sumber mineral? 300 triliun. Kasus yang baru-baru ini ribuan ton emas yang di Kalimantan Barat, di Ketapang sana, raib dibawa pengusaha Cina yang nakal. Masa nggak ada yang bisa nangkap. Kemudian kasus nikel yang ribuan triliun gitu. Ya, jadi, kita balik lagi kasus ini Pak Romi. Saya teringat waktu Pak Abraham Samad jadi ketua KPK. KPK waktu itu kan kerjasama dengan ITB dan UI Mbak Audrey itu untuk mengevaluasi atau membuat estimate ya, kalau pengelolaan sektor ESDM, energi dan sumber mineral itu berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 1945, maka economic benefit atau keuntungan ekonomi per tahun itu berapa? 20.000 triliun Mbak, ini Kak. Padahal APBN kita sekarang hanya 3.900. Saya hanya ingin menyadarkan kita semua dari presiden sampai kepala desa gitu ya. Karena kemarin oknum yang digerakkan untuk mengklaim pagar laut itu dibangun secara swadaya itu bukan nelayan, ternyata setelah saya cermati itu adalah aparat desa gitu. Bahwa enough is enough gitu. Jadi sekali lagi pelajaran kedua dari kasus ini justru kedepannya ya kan,
bahwa baik pengusaha maupun penguasa harus benar-benar bekerja untuk Oke, bangsa. kalau gitu pertanyaan berikutnya Prof Ibnu, berarti artinya tidak ada alasan untuk tidak mulai penyelidikan. Kan saat ini memang dari KKP sudah mulai meminta keterangan dari para saksi begitu ya. Tapi ini juga tidak tidak ada alasan untuk tidak mulai menyelidiki juga, mulai dari KPK atau polisi atau bahkan kejaksaan mungkin. Ya, tidak ada alasan. Jangan sampai aparat penegak hukum juga melakukan suatu pembiaran kejahatan-kejahatan yang ada di negeri ini. Karena kalau kita lihat buktinya sudah akurat, lokusnya jelas, temposnya jelas, subjeknya tinggal menentukan karena kita berlaku asas hukum, asas praduga tak bersalah. Runtutannya jelas karena bicara SHP, bicara hak milik itu ada bicara dokumen. Dokumen itu gampang sekali untuk melihat, Mbak. Tidak perlu ada uji-uji forensik. Kan begitu. Dengan demikian kita support, Mbak, mudah-mudahan Kapolri cepat bertindak, KPK bertindak, akan memberikan wibawa Presiden Prabowo dalam penegakan hukum di negeri. Termasuk tidak ada SHM maupun HGB di atas laut ya, Prof ya? Itu jelas ya? Itu sudah salah dulu. Tadi kan nggak boleh kan, HM dan HGB itu darat, itu laut kok. Sudah nyebrang itu. Menyalahi itu tadi Undang-Undang nomor 12/14 itu. Salah, itu sudah salah sekali. Berarti di sini sudah ada niat jahat, Mbak. Mensreanya ketemu. Untuk apa? Menguasai tanah, kapling, laut yang digunakan untuk daratan. Yang harusnya tidak boleh dibolehkan. Siapa waktu itu? Adalah orang-orang yang pada waktu itu. Tinggal keberanian untuk mengungkap berarti. Wilayahnya jelas. Baik. Prof Ibnu, terima kasih Pak Rohmin, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Bapak-Bapak.